Anti paramang tapo titika, yaitu kesabaran adalah praktik bertapa yang paling unggul. Karena itu kita harus belajar untuk bersabar. Apa sih 5 manfaat kesabaran itu? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya. Sahabat terkasih, siapa yang di sini yang saat ini sedang menonton yang suka nggak sabaran? Hayo ngaku, siapa yang nggak sabaran? Kali ini kita akan membahas tentang kesabaran. Buddha menyampaikan di dalam Owada Patimokkha bahwa kesabaran itu adalah praktik bertapa yang paling unggul. Dikatakan dalam bahasa Palinya, Kanti Paramang Tapo Titika. Namun, akhir-akhir ini kesabaran kita itu benar-benar sedang diuji. Konteks kesabaran di sini adalah sabar dalam hal menunggu. Kita harus menunggu lalu lintas yang macet, menunggu hasil pekerjaan yang belum selesai, menunggu interview pekerjaan yang belum keluar, atau menunggu hasil ujian yang belum keluar juga, atau bahkan kita menunggu hari libur agar dapat berkumpul dengan keluarga, dan sebagainya. Tentunya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan seringkali satu-satunya hal yang kita bisa lakukan adalah bersabar. Bagi saya, sabar itu tidaklah gampang atau mudah. Dan saya rasa semakin canggih teknologi kita saat ini, semakin tidak sabaran. Sebagai contoh begini, saat ini saya tinggal di Papua yang terkadang sinyal di Papua itu selalu terkendala, buffering, ketika kita sedang memutar video di dalam aplikasi YouTube dan sebagainya. Tentu, ini membuat perasaan saya tidak nyaman atau kesal. Karena menunggu internet yang lancar itu butuh waktu di sini dan lain sebagainya. Nah, dalam ajaran Buddha ada 2 jenis kesabaran. Yang pertama itu adalah sabar yang paling levelnya paling rendah, yaitu bersabar dengan cara hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sangat kecil seperti cuaca yang terik, cuaca yang panas, internet yang lemah atau lelet begitu, atau jalan yang saat ini sedang macet dan sebagainya. Yang kedua, sabar dengan kualitas yang lebih tinggi, kualitas yang lebih besar begitu, yaitu bersabar pada hal-hal yang kita mempunyai masalah yang besar dalam hidup. Nah, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, ini akan berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, terutama dalam hal bisa menghadapi segala bentuk permasalahan lebih baik, dan tingkat depresi yang lebih rendah dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Namun, kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang memang kesabarannya itu tinggi, ada juga yang kesabarannya itu setipis tisu. Tapi tingkat kesabaran itu sebenarnya tergantung situasi dan kondisi kita saat ini. Nah, salah satu yang mempengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi waktu. Sebagai contoh, saat pertama kali kita pergi ke suatu tempat, ya, dalam perjalanannya kita berkendara menggunakan mobil, ketika berangkatnya itu terasa lama sekali. Namun ketika perjalanan pulangnya, jadi merasa lebih cepat. Ini kenapa? Nah, ini kadang kita menjadi cemas itu karena menunggu waktu. Menunggu hasil ulangan, menunggu hasil interview kerja, atau menunggu antrian. Sama dengan kita menunggu segera sampai ke tempat tujuan tadi. Maka kita merasa perjalanan kita sangat lama. Inilah persepsi waktu. Ketika kita cemas menunggu, kita memusatkan perhatian kita itu pada proses menunggunya. Sehingga waktu kita terasa berjalan begitu lambat, begitu lemah. Apa sih yang terjadi di otak kita ketika kita menunggu?
Menunggu berkaitan dengan self-control di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan emosi dan perilaku kita. Tapi kita bisa enggak sih menjadi lebih sabar? Tentu jawabannya ya, tentu bisa. Caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita sumpek, situasi yang membuat kita frustasi, ini kita jadikan sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran di dalam diri kita. Ini merupakan cara yang sederhana yang saya sering lakukan. Jadi ketika menunggu menjadi sesuatu yang sangat membosankan, menjadi sesuatu yang sangat melelahkan, saya biasanya menjadikan guru simbolik untuk latihan mengamati perhatian keluar masuknya nafas. Dengan mengamati nafas yang masuk dan keluar, atau saya luangkan dengan membaca buku Dharma atau mendengarkan uraian Dhamma secara online seperti ini mampu membawa diri kita untuk lebih sabar dan menghilangkan persepsi waktu yang melelahkan untuk diri kita. Sang Buddha menyampaikan di dalam Dharma bahwa kanti paramang tapotitika, yaitu kesabaran adalah praktik bertapa yang paling unggul. Karena itu kita harus belajar untuk bersabar. Kenapa? Ada 5 manfaat kesabaran di dalam Anguttara Nikaya. Apa sih 5 manfaat kesabaran itu, teman-teman semuanya? Yang pertama, manfaat bersabar itu adalah kita akan disenangi dan disukai banyak orang. Seseorang yang bersabar itu akan mudah mempunyai banyak teman, sebab dia tidak akan mudah marah, tidak akan mudah emosi. Dia mengerti segala sesuatu itu terkadang di luar kendali diri kita. Karenanya dia bersabar. Nah, seseorang yang bersabar itu tentu akan punya banyak sahabat dan juga akan disukai dan dicintai teman-temannya. Yang kedua, orang yang bersabar itu tidak menimbun sebuah permusuhan. Kalau kita itu mudah marah, mudah emosi, tentu akan membawa sebuah permusuhan dan pertikaian, baik antara teman ataupun keluarga. Karenanya, seseorang yang memiliki sebuah kesabaran, dia tidak akan menimbulkan sebuah permusuhan ataupun pertikaian. Yang ketiga, yaitu ketika seseorang itu mampu bersabar, dia tidak akan memiliki banyak kesalahan. Ketika kita panik, ketika kita cemas, ataupun ketika kita khawatir, ketika dalam memutuskan sesuatu, itu akan membawa sebuah resiko, kesalahan-kesalahan yang berbahaya untuk diri kita berkaitan dengan keputusan ini. Karena itu ketika seseorang bersabar, maka dia terhindar dari segala bentuk kesalahan, karena dia mengetahui bagaimana cara memutuskan yang sebijak untuk dirinya ataupun lingkungannya. Sedangkan yang keempat, Buddha menyampaikan bahwa seseorang yang bersabar itu, seseorang yang mampu bersabar, dia akan tidur dengan nyenyak dan tanpa kegelisahan. Kita pernah nggak sih tidur itu gelisah, tidur kita itu nggak nyenyak, cemas, dan sebagainya? Mungkin salah satu faktornya, kita dalam praktek itu kesehariannya kurang bersabar. Jadi, jika kita ingin tidur nyenyak, kita harus mampu untuk bersabar. Yang kelima, manfaat dari bersabar adalah Buddha menyampaikan setelah kita mengalami sebuah proses pelapukan dan kematian, seseorang yang bersabar itu akan terlahir di alam tujuan yang baik atau di alam surga, tempatnya para dewa dan dewi. Karena itu teman-teman, bagi kita yang memiliki kesabaran setipis tisu, mari kita latih diri kita agar kita mampu bersabar lebih luas, sehingga diri kita menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang bijaksana. Mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya.